ayat 2, apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntut maka dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Ya, dan ini yang melakukan harusnya penuntut umum, bukan penyidik. Ya, ini Perpol nomor 6 tahun 2019. Ya, kalau kemudian kita bicara soal kooperatif, dikhawatirkan melarikan diri, Mas Roy itu beberapa hari sebelum ditangkap itu sudah wajib lapor yang ke-30 kali. Ya. Dan selama proses penegakan hukum pidana ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya, sejak Pak Jokowi membuka LP bersama tim kuasa hukumnya pada tanggal 30 April 2025 itu, Mas Roy Butiva dan tersangka yang lain itu tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Jadi kalau dikatakan bahwa ini dikhawatirkan melarikan diri, kok tidak kooperatif, saya kira itu alasan yang sebenarnya tidak berdasar gitu. Kami melihat dari awal memang ada tendensi dari Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan itu dengan maksud supaya pada saat nantinya diserahkan ke Polda Metro Jaya, diserahkan kepada jaksa penuntut umum, jaksa kemudian akan melanjutkan penahanan dan penahanan tersebut gitu. Nyatanya kan juga tidak. Berdasarkan pertimbangan hukum dari kejaksaan, akhirnya Mas Roy dibebaskan. Jadi dalam ya dugaannya ya kami melihat bahwa ada tendensi bahwa jangan sampai ini sekedar untuk mengakomodir kepentingan dari Solo gitu loh. Ya. Dalam tahanan, semua bahkan di VIP rumah sakit. Jadi tidak berdampak dan secara ini tidak dihitung penahanannya. Lalu bicara penangkapan, namanya penangkapan kan memang membatasi ruang gerak. Ya, artinya nggak mungkin lah orang mau ditangkap, silakan mandi dulu, silakan sarapan dulu, nggak mungkin. Memang langsung dibawa, bahwa akan tertekan ya pasti. Tapi kalau disamakan katanya kan di TV lain kayak Gateway PKI, kayaknya enggak lah. Kalau Gateway PKI itu dipopor gitu ya, diseret gitu ya. Tapi monggo kerso. Nah, yang menarik adalah menurut kami, kok ini ada perbedaan pandangan. Jadi seperti ada beda jalan. Kalau Pak Roy Pra, kalau Ibu Tiva enggak. Ya. Lalu juga ini ada agak berbeda, sudah mulai berbeda ya. Dulu Bu Tiva mau pakai rompi, Pak Roy enggak. Sekarang Pra yang satu tidak. Termasuk sekarang tim penasihat hukum juga sudah berbeda nih. Yang Anda baca dari perbedaan itu apa? Sudah ada perbedaan jalan di antara mereka berdua untuk menyelesaikan perkara ini. Nah, satu hal yang penting adalah berdasarkan pasal 163. Ini dugaan kami ya. Tadi kan dugaan Solo, boleh juga saya duga. Ini hanya strategi untuk mengulur pemeriksaan pokok perkara. Karena di KUHP baru pasal 163, dengan adanya Pra, maka pemeriksaan pokok perkara dihentikan. Nah, ini sepertinya udah beda strategi juga nih antara Bu Tiva dengan Pak Roy ya. Bu Tiva disorong dulu untuk bersidang, Pak Roy di belakang. Jadi kami melihat ini hanya strategi-strategi ya, sah saja ya. Cuma paling tidak kami melihat bukan betul-betul mau apa, karena soal penahanan sudah selesai. Oke, tahan di situ dulu. Aparat itu sesuai dengan formalnya sudah benar, sehingga itu semuanya dianggap sah. Nah, tujuan daripada pra-peradilan adalah apabila itu nanti ternyata tindakan-tindakan itu tidak sah, maka batalah tindakan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah sampai di persidangan salah hukum kan gitu kan. Mulai dari sini sudah dikoreksi dulu. Nah, contohnya kalau yang di pra-peradilan itu adalah penangkapan, maka hakim nanti akan melihat apakah penangkapannya itu sudah pakai surat, apakah tujuannya benar, alasannya benar apa tidak. Kalau ternyata tidak, hakim mengatakan bahwa itu penangkapannya nggak sah. Misalkan suratnya nggak ada, atau kalau suratnya ada alasannya nggak tepat, misalnya begitu ya. Tapi cara menguji alasan yang tepat itu seperti apa, Pak? Ya penafsiran hakim. Penafsiran hakim ini. Nah inilah saya katakan ya, yang namanya pra-peradilan itu adalah menafsirkan suatu tindakan. Tindakan itu adalah tindakan dalam rangka penyidikan. Tindakan itu dilakukan oleh polisi sesuai dengan diskresi, putusan masing dia. Ini sekarang yang jadi debat kan gini, kenapa kok ditangkap? Padahal kan dipanggil aja sudah datang kan, gitu kan. Itu kan penafsiran daripada penasihat hukumnya kan. Nah, sampai hari Rabu itu nggak ada. Ya udah, saya memutuskan ketika saya diundang, sekali lagi, saya diundang hari Kamisnya ke Bandung. Nah, sampai hari Rabu itu nggak ada. Ya udah, saya memutuskan ketika saya diundang, sekali lagi, saya diundang hari Kamisnya ke Bandung. Nah, sampai hari Rabu itu nggak ada. Ya udah, saya memutuskan ketika saya diundang, sekali lagi, saya diundang hari Kamisnya ke Bandung. Nah, sampai hari Rabu itu nggak ada. Ya udah, saya memutuskan ketika saya diundang, sekali lagi, saya diundang hari Kamisnya ke Bandung.